الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Hadirin majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat yang sangat mulia ini, khotib awali dengan mengajak kepada kita semua, selain memperbanyak rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita meningkatkan amal ibadah serta meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam atas keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan tentunya kita para umatnya. Hadirin majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada, kalau tidak silap khotib, di akhir bulan Jumadil Awal, atau bisa jadi sudah di awal Jumadil Akhir. 3 bulan terakhir ini dalam bilangan bulan Hijriah, sejak bulan Rabiul Awal atau Rabiul Ula, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, dan sampai di Jumadil Awal, Jumadil Akhir nanti, itu umat Islam baik menasah ke menasah, musola ke musola, langgar surau, masjid ke masjid, organisasi Islam, itu banyak yang memperingati sejarah Maulid atau mengenang peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan yang menggelitik pernah muncul, Pak Tengku, Pak Ustaz, kenapa masjid-masjid, musola-musola banyak itu memperingati Maulid Nabi? Sejarah Nabi Rasul yang lain kenapa tidak dikupas, Pak Ustaz? Jadi secara logika pernah saya katakan, Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada memang sebahagian umatnya itu sudah tidak ada lagi. Sudah ada yang dibumi-hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Rasul itu diutus. Jadi boleh jadi umatnya tidak ada lagi yang mengenangnya. Nanti baru cerita ayat. Salah satunya Nabi Adam alaihi salam, kalau kita buka sejarahnya sedikit, sesudah turun dari surganya Allah, turun ke dunia, ini secara ringkas, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala putra putri yang lahir berpasang-pasangan. Ketika ingin dinikahkan, ada sedikit kecemburuan
Antara anaknya, bisa hikmah kita ambil dari sejarah Nabi Adam, ternyata membina, mendidik, mengajari dalam lingkungan keluarga itu sulit jemaah. Coba dirasa-rasa. Melangkah kita salah satunya kepada Nabi Rasul yang lain, yang sering kadang-kadang diceritakan tengku ustaz-ustaz mungkin dalam ceramahnya atau mungkin terbuka kita baca terjemahannya dalam Al-Quran yang berkaitan tentang sejarah Nabi itu. Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini umatnya habis. Diutus Nabiullah Nuh alaihi salam membawa ajaran Allah. Istrinya, anaknya Kan'an diceritakan juga enggan menerima apa yang disampaikan oleh ayahnya. Umatnya juga demikian. Masyarakatnya juga sedikit menentang apa itu yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Sampai dia membuat sebuah perahu, kalau kita buka nanti sejarahnya. Ibarat kita kengon ini katakan di Burselege sana. Masyarakat di sini heran, itu mungkin orang gila itu buat kapal di atas bukit sana. Dia tidak tahu. Datang banjir, katakan seperti banjir bandang, habis. Umatnya habis. Siapa lagi yang mau banyak menceritakan Nabiullah Nuh? Ada lagi Nabi Rasul, katakan Nabiullah Musa alaihi salam. Ini menarik, Nabiullah Musa alaihi salam. Nanti dibuka saja sejarahnya. Nabiullah Musa alaihi salam tidak silap saya hidup pada masa ada raja namanya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihi salam tidak diterima oleh Raja Fir'aun tentang masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Pernah di akhir sejarah Nabiullah Musa alaihi salam, sejarah Fir'aun. Nabiullah Musa alaihi salam itu dikejar oleh tentara Fir'aun sampai di depan suatu di pinggir laut, tidak ada lagi di belakang sudah pasukan Fir'aun, yang dihadapi di depan tinggal lagi laut. Tapi ternyata Nabiullah Musa alaihi salam, segelintir sedikit cerita Nabiullah Musa kita kenal, memiliki kelebihan mukjizat dari Allah. Apa mukjizatnya? Tongkatnya ini mukjizat luar biasa, seperti tongkat Azail. Dia pukulkan ini tongkat, terbelah laut. Terbelah menjadi jalan. Mereka menyeberang ketika Raja Fir'aun bersama tentaranya berada di tengah laut. Jalan yang sudah terbelah, laut yang sudah terbelah menjadi jalan, menyatu lagi air lautnya. Habislah mereka. Saya pernah berpikir anekdot kali ini. Kira-kira di mana itu tongkat Nabiullah Musa alaihi salam? Sekiranya ada di tangan pemimpin kita hari ini, mungkin buat jalan tak sulit. Maret yang hari ini mungkin tersumbat, setelah dipukulkan saja sedikit cari jalan. Baik. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus oleh Allah sebagai khatamal anbiya wal mursalin, penutup nabi-nabi dan rasul. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana karakter akhlak Rasulullah yang bisa kita contoh. Rasul itu kan kalau lahir itu daerahnya ini seperti jemaah menghadap sana di Mekah, itu di belakang kami sana, mengarah ke sana. Makkatul Mukarramah. 13 tahun Rasul itu berdakwah di kota Mekah, kalau kita buka sejarahnya. Kemudian 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Alhamdulillah kita Aceh ini paling dekat dengan Mekah. 7 jam, 8 jam paling lama kita naik pesawat ya, bagi yang sudah ke sana itu sudah sampai. Hari ini, di waktu hari ini, kalaupun mungkin waktu orang sholat bersamaan, tapi memang berbeda waktu antara di Jakarta, di Kalimantan sana waktu zuhur Jumatnya berbeda. Sekiranya sama seluruh dunia, ini kita boleh bangga, kita paling depan babnya ini. Kita mengarah. Rasul itu dikaruniai oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Quran. 14 abad yang lalu Rasul, tapi dia tidak sampai berdakwah sekala kebiri, tidak sampai. Tapi alhamdulillah, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul, 6.666 ayat sampai kepada kita. Hadis-hadis juga sampai.
Walaupun mungkin sampainya itu kepada kita individu ini berbeda-beda. 30 juz, 114 surat yang dibawa oleh Rasul, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas 114, itu berbeda-beda. Mungkin jemaah yang di sop pertama ini hafal ada 52 surat, bisa jadi. Yang di sop kedua, sop ketiga mungkin hafal 17 surat, bisa jadi. Berbeda. Menyangkut akhlak, tabiat, karakter, sifat yang agung yang dimiliki Rasul. Rasul katanya orang sabar. Kita umatnya tidak semua orang sabar. Mungkin yang di belakang sana orangnya penyabar. Ada sesuatu yang tidak nyaman di depannya, dia sabar mengelus dadanya. Ada yang sebahagian tidak. Sedikit saja tersontek dia. Sedikit tersinggung, muncul rasa egonya. Tidak. Menyangkut tentang hadis, sekian hadis banyak, ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, silahkan buka. Berbeda nuzulnya, turunnya kepada kita. Saya boleh jadi cuma hafal 2, tentu si Polan hafal sekian saya. Beda. Hadirin majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sifat Rasul secara kelahirannya. Maka untuk menambah iman, memelihara, menumbuh suburkan iman setiap tahun itu di bulan Rabiul Awal sampai di Jumadil Akhir sampai 4 bulan. Kalau di pesisir sana kabar sampai ada Maulid kedua. Dikenang, diceritakan kembali. Karena memang Rasul itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Banyak ayat sering mungkin dikupas oleh Tengku Ustaz ketika peringatan Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim dari rijalikum. Banyak. Dan salah satunya sebagai penutup akhir dari sarahan khutbah Jumat singkat kita kali ini, khotib ingin mengulang satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita bisa jadikan sebagai bahan renungan. Bisa kita contoh sepeninggal Rasul. Bisa kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita hari ini. Mari kita buka nanti, mungkin sekembalinya kita dari melaksanakan sholat Jumat hari ini. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Apa katanya? Yang menceritakan tentang Rasul, bagaimana akhlak tabiat Rasul, akhlak yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ada sifat-sifat Rasul dalam ayat ini. Kelebihan Rasul. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Sebenarnya ini kita jelaskan di bawahnya, tapi di atasnya masih berkaitan. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Rasul ini kan juga pemimpin. Pemimpin yang datang dari kaum, dari golongan kita sendiri. Ini jadi kalaupun kami bukan ahli tafsir, sebenarnya memilih pemimpin itu memang dari kaum kita sendiri. Rasul saja lahir dari manusia, dari kaum sendiri. Jadi hari ini kan sudah mulai gencar ini. Sudah ada orang sosialisasi memperkenalkan diri menjelang 2024-2025. Kalau boleh kami sumbang pikiran, pilih pemimpin itu dari golongan kita sendiri. Seakidah, seiman. Seakidah, seiman. Tapi bukan itu yang ingin kami jelaskan. Sifat dan akhlak Rasul yang termaktub, yang tercantum dalam ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ada beberapa sifat Rasul, karakter dan agung dimiliki Rasul tergambar dalam ayat ini.
Pertama, ada kata azizun. Azizun ini apa Pak Ustaz? Azizun ini artinya kalau kita buka terjemahan Al-Quran, berat terasa olehnya. Jadi itu kelebihan Rasul. Berat penderitaan yang dialami oleh umatnya kita ini tidak hanya di dunia, melainkan di akhirat pun itu dirasakan oleh Rasul. Kenapa kita katakan perhatian Rasulullah Muhammad SAW sampai ke akhirat? Ini kami kutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya. Dia mengutip dari keterangan ulama-ulama sebelumnya. Bukti bahwa penderitaan manusia umat Nabi Muhammad dirasakan oleh Rasul bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Keterangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Nanti kita di akhir kehidupan kita kabarnya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, padang yang begitu luas. Dibangkitkan kita dari alam kubur. Digambarkan bagaimana padang mahsyar itu, padang yang begitu luas, matahari begitu dekat dengan ubun-ubun kita. Kita tidak tahu meminta bantu, meminta tolong kepada siapa. Minta bantu kita kepada Nabi, Rasul sebelumnya mereka enggan karena kita bukan umatnya. Siapa ini? Jadi berbeda dengan Rasulullah. Di saat kita kebingungan di padang mahsyar nanti baru dibangkitkan dari alam kubur, minta bantu tak kepada siapa, ingin mempertanggungjawabkan apa amal yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Apa yang dilakukan Rasul? Bukti nyata karakter sifat yang terpuji, agung dimiliki bukti kecintaannya terhadap umatnya. Dia menangis, kemudian bersujud, lantas mengatakan ummati, ummati, ummati. Kata Allah kepada malaikat Jibril, apa itu yang dilakukan oleh Rasul? Rasul itu apa? Jibril turun. Dia bersujud memohon kepadamu agar umatnya itu diberikan syafaat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kecintaan Rasul kepada kita umatnya. Hadirin majlis umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam ayat ini, ada yang diinginkan Rasul. Yang kedua pada ayat ini, ada kata sifat Rasul itu harisun. Harisun. Harisun ini, Rasul sangat menginginkan kita itu memiliki keimanan. Bahkan keselamatan tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Jadi ini bisa kita contoh teladani. Masuk seperti ini ke masjid, katakan ini golongan orang-orang yang beriman. Hendaknya jangan kita saja ajak keluarga kita, supaya kita sama-sama beriman. Ajak jiran tetangga kita dengan bahasa mau'izah yang baik. Jadi sama-sama beriman kita secara kafah. Itu yang dimiliki dan diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya masing-masing saling bersikut kanan kiri, tidak. Kita sama-sama ingin selamat, kita sama-sama ingin memiliki keimanan, dan keimanan keselamatan itu diharapkan oleh Rasul bukan hanya di dunia ini, melainkan juga nanti sampai di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga dan keempat, apa sifat yang bisa kita ambil tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Ada di penghujung ayat ini, Raufur Rahim. Raufun itu penyantun. Ternyata Rasul itu cukup penyantun. Dalam sejarahnya dia dilahirkan itu memang dalam keadaan yatim. Masih berusia beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau kita buka sedikit sejarahnya sudah meninggal dunia. 5 atau 4 tahun ketika diajak oleh ibunya berziarah ke Madinah ke makam ayahnya, pulang tepatnya di daerah Abwa dalam sejarahnya itu ibunya meninggal dunia. Jadi dalam keadaan yatim. Jadi mungkin karena beliau adalah anak yatim-yatim piatu, wajar kalau Rasul itu juga memiliki sifat raufun, penyantun. Jadi kepada kita juga demikian. Aparat kampung, orang-orang yang agniya, banyak diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh kepribadian Rasul yang tercantum termasuk dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Kemudian yang keempat ada Rahimun yang artinya penyayang. Pernah kita baca, mungkin kita dengar ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang perawinya wajib lupa.
ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Saya, kata Rasul, sambil dia mengangkat tangannya, kemudian mengangkat dua jari tangannya, satu telunjuk tangan dan jari tengah. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Nanti dibuka lagi hadis ini, mana tahu salah khatib membaca. Saya dengan orang yang mengurus menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga, sambil beliau merapatkan telunjuk tangan dan jari tengahnya. Hadirin majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah salah satu alasan banyak orang mengenang sejarah kepribadian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari dalil-dalil nabi baik Al-Qur'an maupun hadis dan keterangan-keterangan para ulama-ulama sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan mentauladani kepribadian, akhlak, tabiat, karakter dan agung yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa anfa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.